Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Takmir Masjid Aulia Astana Gedong, yang saya hormati Pengurus Majelis Taklim Istiqomah, yang saya hormati pula seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini di masa mana banyak orang khawatir, banyak orang ketakutan dalam situasi pandemi ini, Allah masih mempertemukan kita, membuka hati kita untuk hadir di majelis taklim ini. Semoga kehadiran kita memperoleh ridho darinya, semakin menerangi hati kita untuk bisa terus berjalan di jalan Allah, sehingga kita nantinya bisa berjalan menuju surganya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam melangkah di dunia ini tanpa rasa khawatir dalam menghadapi apapun, maupun melangkah kelak di akhirat, bahkan dengan langkah yang tercepat untuk masuk surga. Amin. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam untuk menata hati kita, kajian tauhid, bagaimana hati kita dalam bersikap, bertata krama, beradab dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sekaligus sebagai bentuk aktualisasinya berkomunikasi dengan makhluk dan manusia lainnya. Karena ketika sudah berkomunikasi dengan Allah, Allah juga memerintahkan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, masih review di bab sebelumnya. Qala al-mu'allif, berkata Ibnu Athaillah Sakandari, ana radzawahira bi anwari asarihi wa ana rassaraira bi anwari ausafihi li ajli dzalika afalat anwarud dzawahir walam ta'ful anwarul qulub wassarair. Allah walidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu billaili wa syamsal qulubi laisat taghibu. Allah menerangi sesuatu yang lahir fisik, tampak dari luar, bi anwari asarihi, dengan cahaya-cahaya asarihi, cahaya-cahaya yang tampak pula. Wa ana rassaraira, dan Allah menerangi sesuatu yang rahasia, sesuatu yang batin, yang ada di dalam, yang tidak tampak, bi anwari ausafihi, dengan cahaya-cahaya sifatnya. Li ajli dzalika, oleh karena itu, afalat anwarud dzawahir, akan terbenam cahaya-cahaya tampak, tapi tidak terbenam cahaya-cahaya hati maupun cahaya-cahaya yang tidak tampak, cahaya-cahaya batin. Dan oleh karena itu pula dikatakan sesungguhnya matahari siang itu bisa terbenam di malam hari, dan matahari hati itu tidak akan terbenam. Nah, ini sudah secara detail dulu sudah dibahas, hanya sekarang dengan cahaya hati inilah sebenarnya kita menghadapi apapun itu tidak perlu takut dengan cahaya hati. Karena
Rasulullah SAW itu bersabda, ala inna fil jasadi lamudghah. Ingat-ingatlah sungguhnya di dalam tubuh itu ada satu gumpalan darah. Fa in saluhat, apabila gumpalan darah itu baik, saluha sairul jasad, juga baik pula seluruh jasad. Wa in fasadat, maka apabila rusak, fasada sairul jasad, maka seluruh jasad, seluruh tubuh kita juga akan rusak. Ala, ingat-ingatlah, wahyal qalbu, yaitu hati. Ini hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga bersabda, annasu ma'adinu kama'adanil fiddati wa kama'adanil dahabi wal fiddati. Manusia itu hanya sebuah wadah, seperti wadah yang terbuat dari emas, perak, besi dan semacamnya. Wal arwahu junudun mujannadatun. Ruh itu sesuatu yang di dalam jasad kita, yang ditempati hati, ditempati rasa, ditempati Pak Fuad. Namanya Fuad. Namanya Fuad, bahasa Arabnya itu Fuad. Bahasa Arab hati yang merasakan itu Fuad. Kalau kolbun itu hati dalam bentuk jantung, tapi yang ada dalam kolbun itu namanya Fuad. Jadi hati yang bisa merasakan. Itu arwahun junudun mujannadatun. Ruh itu nanti yang menempati, dan bentuk ruh itu beragam. Fa in ta'arafa, jika saling sesuai ruh dengan jasad. Ruh itu cenderung ke hati nurani, ruh itu dekat dengan nurani karena memang Allah yang langsung meniupkan. Wa nafakhna fi mir ruhi, aku meniupkan di jasad manusia itu ruhku. Yang artinya ini sesuatu yang fitrah, yang awal, yang itu pasti baik, ruh itu. Fa in ta'arafa, maka jika keduanya klop antara jasad dan ruh, iktalafa, maka menyatu. Ruh dengan jasad menyatu. Kalau menyatu, maka dari situlah hubungannya dengan hati tadi, hati pasti baik. Kalau sudah baik, seluruh jasad juga akan baik, sinkron. Kalau ada sinkron, makanya Rasulullah tidak pernah sakit. Sakit hanya 2 kali selama hidup beliau. Karena ada sinkronisasi antara ruh dengan jasad. Kemudian wa in intakaro, jika itu ingkar, maksudnya berbeda antara ruh dengan hati, antara ruh dengan jasad, maka ikhtalafa, pasti bertentangan. Kalau udah berlawanan, otomatis ruh nggak kerasan, seolah nggak kerasan di tubuh, di jasad seorang, sehingga menyebabkan orang gelisah, galau, macam-macamnya. Sehingga mempengaruhi, kalau sudah gelisah, galau, stres muncul, otomatis mempengaruhi hati tadi. Hati, fa in saluhat, jika hati baik, maka seluruh jasad akan baik. Tapi jika rusak, seluruh jasad akan rusak. Yang artinya bahwa dalam kita hidup ini menghadapi, apalagi sekarang menghadapi pandemi. Kalau sudah di hati kita ini dilanda kegalauan, otomatis hati ini akan selalu resah. Dengan keresahan otomatis hati berpenyakit. Kalau sudah berpenyakit, otomatis jasad nanti juga akan berpenyakit. Maka dari situlah disebutnya sekarang untuk melawan virus ini adalah herd immunity, imunitas kita. Maka untuk meningkatkan imunitas kita, imun kita supaya meningkat, kekebalan tubuh kita meningkat, antibodi yang melawan semua penyakit itu meningkat, maka harus ada imunawaroh. Imunawaroh, maksudnya bukan Mbak Munawaroh, bukan. Munawaroh itu dalam bahasa Arab sesuatu yang diterangi. Maksudnya kulubun munawwaratun, hati
yang diterangi oleh cahaya Allah. Jadi hubungannya dengan review dengan makalah atau ya kata mutiara dari Ibnu Athaillah ini. Berarti untuk melawan penyakit itu hati harus dipenuhi dengan cahaya Allah. Dengan penuhnya cahaya Allah di hati kita, maka meningkatkan imunitas tubuh kita, karena tadi hati sudah pasti baik sehat, seluruhnya itu akan sehat. Saya pernah baca kitabnya Peletak Dasar Kedokteran Modern Syekh Abu Bakar Ar-Razi, itu penerusnya Ibnu Sina dan seterusnya, ada itu di tahun 1400-an, 1400 Masehi atau 1500-an, di zaman sudah masuk zaman mendekati zaman Renaissance. Syekh Abu Bakar Ar-Razi menyampaikan imaratul abdan birruh, pembangun tubuh kita itu adalah ruh. Jadi pembangun tubuh kita itu ruh. Jadi kebalikan dari pepatah Yunani mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau Syekh Abu Bakar Ar-Razi itu sekarang dibuatkan patung di pintu gerbangnya Fakultas Kedokteran Universitas Berkeley di Amerika, dibuatkan patung itu karena memang peletak dasar kedokteran modern. Jadi seorang syekh, seorang ulama, pernyataan beliau, pembangun tubuh itu ruh. Jadi bukan tubuhnya sehat dulu baru ruh, tapi ruh yang sehat dulu baru tubuh bisa sehat. Sekarang orangnya suka berolahraga, vitamin, suplemen vitaminnya itu banyak, bagus, pokoknya tubuhnya makanannya bergizi, olahraga dijaga. Tapi orangnya stres, orangnya bingung, galau, dipenuhi dengan pikiran dunia yang menyesakkan dada. Gak bisa, gak akan bertahan. Buktinya banyak orang setelah olahraga mati. Habis olahraga bulu tangkis, wow, habis itu istirahat bablas. Banyak itu. Habis lari pagi, jogging, geletak di dalan, banyak. Berarti ada sesuatu yang ruhnya yang tidak sehat, tidak imbang, ingkar antara ruh, antara jiwa atau nurani dengan tubuhnya. Makanya sabda Rasulullah tadi, wa in tarafa italafa, jika saling mengenal, cocok satu dengan lainnya, artinya perbuatan kita sesuai dengan nurani, maka iktalafa, menyatu ruh itu dengan jasad. Tetapi kalau sudah berbeda ikhtilaf, itu pasti akan bertolak belakang dan melawan. Itu yang menyebabkan metabolisme tubuh kita akhirnya menjadi tidak seimbang, tidak stabil, karena ruh yang tidak mendukung itu. Kemudian kelanjutannya wa imaratur ruh, dan pembangun ruh. Jadi ruh agar benar-benar nanti bisa memang dekat dengan Allah, al-imanu, yaitu iman. Maka dengan iman yang kuat diikutin otomatis. Kalau iman itu akan lengkap. Iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Allah. Jadi iman itu al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu, ini sabda Rasulullah di hadis Tirmidzi maupun hadis Ibnu Hibban, itu ada 60 lebih ganjil. Kalau di Ibnu Hibban langsung disebutkan situna wa tis'an, yaitu situna wa tis'un, 69 atau 60 lebih ganjil. Bid'atan, yaitu cabang. Jadi ada 6 tis'un wa tis'una syu'batan, ada 69 cabang. Jadi iman itu 69 cabang, artinya bahwa dalam kita meningkatkan ruh supaya ruh itu menjadi semakin bersih, semakin kuat jika dilandasi dengan keimanan. Imannya bukan hanya sekedar saya percaya kepada Allah, itu belum. Itu iman yang paling awal. Iman yang paling awal, percaya kepada Allah itu masih iman.
Kan percaya itu belum mesti yakin. Percaya saya rezeki ditanggung oleh Allah. Kemudian waktu kebetulan uang habis mau ditagih leasing bingung, berarti imannya kan kurang. Ada kekhawatiran. Lah, salah satu bentuk menunjukkan bahwa iman kita kurang itu adalah munculnya rasa khawatir dan ketakutan. Itu menunjukkan imannya kurang. Maka untuk meningkatkan ruh itu agar tidak ada rasa khawatir, maka iman terus ditingkatkan. Dengan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah terus kamu kepada Allah sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Jadi di kitab di syarahnya Ibnu Hibban itu di hadis Ibnu Hibban tentang yang menyarai hadis ini ada 69 cabang keimanan, ada yang bahasa ada keimanan dari hati, ada keimanan dari tubuh, ada keimanan dari lisan. Jadi di situ artinya yang dimaksudkan di sini intinya kita melaksanakan syariat Islam secara berusaha semaksimal mungkin itu meningkatkan keimanan kita. Artinya kalau sudah meningkatkan keimanan kita benar-benar yakin kepada Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa susah. Kalau sudah yakin kepada Allah. Oleh karena itu yang dimunculkan ini adalah keyakinan bagaimana kita yakin agar ketakutan hilang. Kita yakin agar kekhawatiran dalam kita menghadapi hidup ini menjadi hilang. Maka dengan keyakinan inilah maka kita pupuk dengan yang namanya ibadah atau menjalankan syariat. Yang syariat dalam bentuk pekerjaan tubuh kita, sholat, puasa, zakat, kita lengkapi. Syariat pekerjaan lisan kita, berzikir, membaca Al-Quran. Syariat yang menata hati kita, bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah, bagaimana menghilangkan penyakit-penyakit hati, ada iri hati, ada sombong, riya dan semacamnya. Itu bagian dari membersihkan ruh kita dari anasir-anasir buruk, sehingga ketika ruh bersih maka semuanya akan bersih, semuanya akan sehat, semuanya akan baik. Makanya seseorang yang hatinya itu dipenuhi dengan kepasrahan kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Kalau pasrah itu berarti yakin. Kalau tidak yakin nggak mungkin pasrah. Karena dengan kepasrahan kita tidak takut menghadapi apapun. Makanya kita sebenarnya dilatih melalui sholat puasa itu tujuannya dilatih pasrah. Agar cahaya Allah dalam hati kita itu semakin terang, semakin kuat dengan kepasrahan itu. Artinya ketika kita sholat, contohnya Allahu Akbar, saat kita sholat ini otomatis kita berusaha mengkonekkan kita dengan Allah. Ya, lampu kalau tidak konek dengan sumber arus listrik mati. Jadi listrik lampu TL maupun lampu tidak terkonek dengan saklarnya tidak nyala, mati, gelap. Kegelapan itulah yang akhirnya membuat seseorang jalannya hidupnya bingung dan semacamnya. Makanya Nabi Ibrahim itu di surat Al-An'am diceritakan di surat Al-An'am tentang seseorang agar hidup ini benar ya harus memperoleh cahaya. Makanya perjalanan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umat salah satunya. Nabi Ibrahim kan berjalan mengajarkan bahwa kalau mencari Tuhan itu carilah yang terang.
Falamma jannah alaihil lailu di surat Al-An'am ayat 74, 75, 76. Falamma jannah alaihil lailu, ketika malam telah datang, ro'a kaukaba, dia melihat bintang. Gambarannya seperti bintang. Oh, ini bintang terang. Hada Rabbi, ini Tuhan saya. Ini kata waktu itu di Al-Quran disebutkan seperti itu. Tapi falamma afala, ketika terbenam, inni la uhibbul afilin, saya tidak mencintai sesuatu yang terbenam. Kalau sudah terbenam, saya gelap nggak bisa apa-apa. Kemudian falamma ra'a qamara, maka ketika melihat bulan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala falamma afala fa illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka aku menjadi orang yang tersesat. Begitu pula kelanjutannya di ayat ini. Falamma ra'a syamsa, jika ketika beliau melihat matahari, hadza rabbi hadza akbar, hadzi rabbi, ini Tuhanku, ini besar sekali dan terang sekali. Ada diberikan gambaran seperti itu. Tapi setelah sore, falamma afalat, setelah sore, inni bari'um mimma tusyrikun, saya terlepas dari apa yang kalian syirikan. Akhirnya untuk seperti itu gimana? Untuk menerangi itu, kita baca di Iftitah, inni wajjahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Agar tidak gelap, agar selalu diterangi, aku hadapkan diriku dan aku pasrahkan diriku, inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini di surah Al-An'am ayat 76. Jadi untuk menerangi, kalau tadi gelap, setelah dapat bintang gelap, terbenam bintangnya gelap, setelah melihat rembulan terang kemudian gelap, setelah melihat matahari sore gelap. Akhirnya Nabi Ibrahim, agar tidak gelap, inni wajjahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard, aku menghadap kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi. Di akhir Al-An'am masih dilanjutkan, di akhir surat Al-An'am di beberapa ayat dengan cerita yang luar biasa tentang perjuangan Nabi Ibrahim. Setelah menghadap berarti untuk memperoleh cahaya, kita terus menghadap Allah. Agar cahaya terus tersinar dalam hati kita. Menghadap kepada Allah. Wajjahtu wajhiyya. Setelah menghadap terus, cahaya Allah semakin kuat, sehingga bisa melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Akhirnya bisa hakul yakin dalam melihat kehidupan ini. Bukan hanya ainul yakin itu melihat dengan mata ini, hakul yakin melihatnya benar-benar keadaan yang masih samar-samar bisa terlihat, inilah adalah kekuasaan Allah. Setelah itu baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini di surat Al-An'am. Jadi setelah selalu menghadap Allah, cahaya Allah datang. Cahaya Allah datang, maka dengan datangnya cahaya Allah semakin terang, semakin kuat cahaya Allah dalam hati kita, maka muncul keyakinan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku ini hanya sarana untuk mendekat Allah. Urusan selanjutnya saya hanya pasrah kepada Allah, lillahi rabbil alamin. Saya hanya pasrah kepada Allah. Saya hanya menjalankan, kami hanya menjalankan, ini kata Nabi Ibrahim, saya hanya menjalankan sholat, saya hanya menjalankan ibadah, saya hanya menjalankan kehidupan, bahkan kematian pun akhirnya hanyalah milik Allah semata. Ini untuk menerangi dan yakin akhirnya. Yakin la syarikalahu wa bidzalika umirtu, dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan oleh karena itu
wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang-orang yang paling pertama menyerahkan diri. Muslim itu artinya bukan makna Islam yang sebenarnya adalah bagaimana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi untuk kita bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui wajah tu wajhiyah, melalui ibadah kepada Allah, melalui menghadap Allah, entah zikir, entah sholat, entah apapun, kita seluruh syariat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu kita lakukan. Maka cahaya Allah datang, setelah cahaya Allah datang muncul keyakinan sehingga merasa seluruh apa yang saya lakukan, yang kita lakukan ini merupakan hak Allah semata. Dengan kita menyerahkan semuanya, akhirnya tidak ada rasa khawatir. Karena ada keyakinan Allah yang mengatur hidup kita. Ada keyakinan Allah yang menentukan mati hidup kita. Allah yang menentukan kita bisa sehat dan tidaknya. Makanya Nabi Ibrahim di surat Ar-Ra'd itu wa huwallazi khalaqani tsumma yahdin, dialah yang menciptakanku kemudian memberi petunjuk kepadaku. Ini makanya kalau kita belajar tauhid itu belajar syariat, belajar tauhid, belajar tasawuf dari kisahnya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Dialah yang menciptakanku kemudian memberikan petunjuk kepadaku. Ini cahaya maksudnya, cahaya di hidayah di hati kita. Kemudian wa huwa yud'imuni tsumma yaskin, dialah yang memberikan makan kepadaku dan yang memberikan minum kepadaku. Ada keyakinan. Sampai makanya Nabi Ibrahim itu saking pinginnya dalam mendekat kepada Allah, memperoleh hidayah Allah. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim yang keyakinan yang luar biasa. Beliau itu setiap makan, beliau makan kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu, beliau nggak makan. Karena ingin memuliakan tamu, ini salah satunya. Jadi ingin memuliakan tamu. Jadi setiap ada tamu, pernah diuji. Ini memang keyakinan Nabi Ibrahim luar biasa. Pernah diuji, tidak ada tamu 3 hari. Pernah diuji tidak ada tamu 2 hari mulai kelaparan. Tapi yakin, ditunggu, akhirnya hari ketiga datang tamu. Ini ada keyakinan wa idza alladzi yut'imuni tsumma yaskin. Ini Nabi Ibrahim sampai seperti itu. Kemudian wa idza maridtu fa huwa yashfin, jika aku sakit dia yang menyembuhkanku. Lah dari pernyataan Nabi Ibrahim, makanya kalau ya tasawuf itu banyaknya ya kalau kita bercerita atau tauhid itu kalau kita belajar selain dari Rasulullah, kalau dikisahkan ke Nabi Ibrahim. Ulul azmi yang kedua setelah Rasulullah. Jadi manusia terbaik di dunia itu Rasulullah, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Itu ulul azmi. Urutannya yang kedua Nabi Ibrahim sehingga disebut Khalilullah. Makanya belajar dari sini. Jadi untuk memperoleh hidayah dari Allah, kita hadapkan, kita ibadah kepada Allah. Baru setelah kita ibadah, akhirnya Allah memunculkan keyakinan di hati kita sehingga muncul pasrah total kepada Allah. Jadi munculnya karena ibadah. Pasrah tidak bisa dibuat di angan-angan, nggak bisa. Karena pasrah munculnya karena yakin diperoleh dengan ibadah. Adanya cahaya Allah itu. Lah, dari situlah menghadapi semua permasalahan dunia ini dikembalikan lagi kepada ibadah, dikembalikan lagi kepada Allah. Sehingga mengulang artinya feedback. Sebelum kita yakin, Allah banyak memberikan gambaran dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Gambaran awalnya, ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir di surat Asyura. Apapun yang menimpa dirimu ini disebabkan tanganmu.
Wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak memberikan maaf. Artinya sarana kita untuk agar yang menimpa pada kita ini baik, yang buruk agar tidak terbalas, agar tidak dibalas. Karena semua bahasanya setiap apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Yang baik pasti dibalas. Tapi yang buruk ini dengan kasih sayang Allah, wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Sehingga untuk kita aman dari permasalahan-permasalahan dunia yang kita sendiri sering lengah dalam menghadapinya, sering lupa, jelas kita sering salah. Pasti itu salah. Nggak ada yang manusia itu yang benar. Bahkan wong kita dalam dalam sholat pun juga banyak melakukan kesalahan. Jangankan di pasar, di jalan raya, di masjid pun banyak melakukan kesalahan. Bahkan dalam ngaji ini pun kadang-kadang melakukan kesalahan. Banyak kan orang-orang ngaji, di tengah-tengah ngaji ngerasani si A, si B ada. Itu juga kesalahan. Dan ketika ngaji merasa kajiannya benar, akhirnya yang lainnya disalahkan, itu juga bagian dari kesalahan. Lah, karena ternyata kesalahan-kesalahan itulah akhirnya yang menyebabkan hati menjadi kotor. Karena kesalahan-kesalahan itulah yang menyebabkan hati menjadi kotor. Kotornya hati otomatis menimbulkan banyak penyakit di hati. Penyakit di hati otomatis menimbulkan penyakit di jasad kita. Sehingga kalau hati kotor, otomatis antibodi pasti menurun, imunitas menurun. Apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza atnaba abdun nukitat fi qalbihi naktatun sauda'u." Jika seseorang itu melakukan dosa, jadi hadis riwayat Ahmad, jika seorang itu melakukan dosa, maka akan membekas di hatinya suatu noda hitam. Berarti satu dosa kecil ada noda hitam kecil. Semakin banyak, semakin menumpuk. Semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, disitulah hati dipenuhi dengan penyakit hati, macam-macam penyakit hati, mulai resah, gelisah, termasuk tadi ketakutan itu bagian dari penyakit hati. Rasa takut itu penyakit hati. Itu bahasa orang itu manusiawi. Manusiawi memang jelek. Namanya manusiawi memang jelek. Kalau kita kan makanya kalau di bahasa itu kan ada alam insani, ada alam ruhi, ada alam malakut, sampai ada alam lahut sebutannya. Kalau ada di alam insan kita, ya sudah, kejelekan selalu ada, yang kita lakukan itu alam insan. Karena yang diilhamkan pertama kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha. Yang diberikan kepada manusia itu yang fujur, yang jelek-jelek dulu. Baru meningkat ke alam ruh. Ruh bisa menetralisir. Tapi kalau manusia secara umumnya ya sudah, la amaratun bisu' selalu ingin berbuat buruk terus. Ini manusia. Diajak oleh nafsu untuk berbuat buruk terus. Lah, akhirnya apa penyakit hati tadi? Takut, kemudian ada kesombongan, ada iri hati. Ini yang menyebabkan akhirnya frekuensi tubuh kita menjadi rendah, daya gempur atau daya serang atau kekuatan sel-sel darah putih kita yang berisi antibodi itu menjadi lemah. Yang melawan penyakit itu kan sel darah putih. Makanya kalau luka itu kan akhirnya keluar nanah, itu berarti sel darah putihnya kan, nah itu. Jadi sel darah putih, antibodi kita ada di situ. Sehingga kalau kita hati kita kuat, kalau frekuensi tinggi itu gelombangnya bisa memperkuat
sel-sel darah putih kita dalam melawan berbagai macam penyakit. Makanya di hati dulu dibersihkan. Fa in saluhat salu sairul jasad. Bagaimana membersihkan hati ini? Ini salah satu caranya. Rasulullah di hadis yang lain, di hadis riwayat Muslim juga menyebutkan inna fil qalbi lasodaan kasodail hadid. Di hati itu ada karat seperti karatnya besi. Di hati itu ada karat seperti karatnya besi. Wanjilauha, yang dapat membersihkan karat tersebut yang pertama al-istighfar, yaitu istighfar. Apalagi kalau hafal Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu makanya saya paling suka, dan Sayyidul Istighfar memang zikir pagi dan sore. Sayyidul Istighfar. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi. Jadi yang saya paling garis bawahi di sini, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari akibat buruk yang aku kerjakan. Jadi Allah, kita berlindung kepada Allah dari semua akibat buruk yang kita lakukan. Entah itu dosa, entah itu apapun. Akhirnya kalau kita selalu berlindung seperti ini, maka kita dosa kecil akhirnya mudah dimaafkan. Dan akhirnya membuat hati kita menjadi jernih. Kejernihan hati kita bisa menghadapi apapun dengan mudah. Berasal dari kejernihan hati. Sekarang logikanya, kalau hati kita jernih kemudian punya sinar, maka dapat menyinari apapun. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Ini hanya gini yang tidak boleh itu sampai sombong, itu yang salah. Bedakan antara yakin dengan sombong. Kalau yakin disimpan di hati dan itu untuk itu. Tapi kalau sombong ini sedikit beda, karena setan itu masuk dalam menggoda manusia itu dengan berbagai macam cara. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Di surat Al-A'raf itu la'aqudanna alaihim an aimanihim wa an syama'alihim wa min bainadihim wa min khalfihim. Depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi ini yang membahayakan kita. Juga akhirnya menjadi penyakit hati. Yakin kepada Allah pertama, ada keyakinan. Saya yakin kepada Allah. Kemudian muncul kesombongan. Ya kalau sudah yakin kepada Allah, wis misalnya corona lewat, itu salah. Ada kesombongan sudah di hati. Ada kesombongan di hati. Berarti yakinnya sudah, kalau sudah sombong, yakinnya berkurang. Keyakinan sebenarnya berkurang. Padahal kalau kita benar-benar yakin seperti Rasulullah, itu karena memang hatinya benar-benar yakin, ada kepasrahan total, tidak menyombongkan diri. Yaitu sekarang punya uang, sore harus habis. Rasulullah itu tidur, ini ciri kalau kita baca di Sirah Nabawiyah. Rasulullah tidur tidak sedang membawa harta, tidur tidak sedang dalam keadaan kenyang. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu maksimal makan sore. Atau waktu buka, kalau beliau berpuasa, waktu buka itu malam enggak ngemil. Karena enggak takut. Jadi itu Rasulullah. Ada keyakinan, tapi enggak menyombongkan. Jadi enggak menyombongkan. Lah kalau sudah yakin tapi sombong, setan datang. Wah, kamu kan dekat dengan Allah ya. Wah, itu enggak usah dipedulikan, itu aturan pemerintah. Wah, itu juga salah. Itu salah. Berarti ada kesombongan di hatinya. Artinya ketika kita memahami agama secara utuh, yakin kepada Allah, mengikuti juga perintah Allah.
Salah satunya kan perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul uli amri minkum misalnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Di sini selama tidak maksiat kepada Allah. Perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah. Ini kita taat. Ini berarti berlaku hubungan dengan manusia. Jadi kita yakin kepada Allah, tapi sekaligus kita ngewongne manusia lainnya. Ini kadang-kadang yang muncul seperti itu. Muncul keyakinan menjadi ujub, menjadi diri yang paling benar, yang paling dekat dengan Allah. Akhirnya dianggap jauh. Karena jauh bukan level saya. Nah, seperti itu. Ini memunculkan akhirnya hati yang seperti ini kembali imunitas turun. Karena kesombongan itu menurunkan imunitas. Karena suatu saat, ciri-cirinya kita belajar dari kisah Nabi Adam dengan khususnya belajar dari iblis. Jadi iblis itu ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api, aku lebih kuat. Bahkan di tafsir itu iblis itu awalnya lebih hebat ibadahnya dibandingkan para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Munculnya kesombongan. Karena sombong saat itu akhirnya Allah menguji kesombongannya iblis itu dengan diciptakannya Nabi Adam, dan Nabi Adam ternyata diberi ilmu yang lebih dibandingkan iblis. Sehingga iblis gak bisa apa-apa dalam hal ilmu, Nabi Adam pinter, muncul namanya penyakit iri. Kalau udah sombong awal muncul iri, karena ada ono sing nyalip aku. Pertama merasa dia paling baik. Tapi setelah melihat ada pesaingnya di sisi lain, yaitu Nabi Adam diberi ilmu yang lebih oleh Allah, muncul iri. Apalagi Nabi Adam enak-enak di sorga, memperoleh kenikmatan, iblis sudah dikeluarkan dari sorga, maka itu irinya semakin kuat. Awalnya gara-gara sombong. Oleh karena itu kembali, jangan sampai kita yakin pada Allah muncul rasa sombong, muncul rasa arogan dengan ini yang paling baik. Karena apa? Karena yaitu manusia itu digoda oleh setan dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Kalau orang belum baik, goda dari depan setan dari depan digoda. Nah, gila enak dimimi sing elek-elek. Good. Tapi kalau sudah baik orangnya, dari belakang dijongkrok nih. Ya contoh real aja. Habis sholat tahajud, update status, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Update status. Bahkan selfie dulu. Selfie dulu. Alhamdulillah di suasana sepertiga malam terakhir masih bisa menikmati rahmatnya Allah. Ceklek, unggah status, Masya Allah. Itu kan tipu daya setan. Tipu daya setan. Tujuannya Rasulullah SAW itu di 7 golongan itu, orang yang dzikir di waktu sepi, di sini maksudnya tahajud, agar orang lain tidak tahu. Orang yang bersedekah, sedekah sunnah, yang kanan memberi, yang kiri tidak tahu, itu supaya orang lain tidak tahu. Ini merupakan rahasia hati yang agar semakin terang. Makanya kan Allah memberikan cara supaya kita memperbaiki diri, karena sholat kita yang wajib itu banyak cacatnya. Sholat wajib itu banyak cacatnya. Sehingga dengan kita sholat jamaah ke masjid, datang, ya sudah, paling ya di tengah-tengah perjalanan hati kita pasti banyak bergejolak. Aku wong sergep rek ya. Begitu pula ketika zakat itu kan harus harus disampaikan, ini zakat saya ada akadnya. Itu bergejolak. Oleh Allah diberikan cara, ada ibadah sir, yaitu sholat tahajud dan semacamnya, kemudian sedekah yang disembunyikan maupun zikir-zikir rahasia lainnya. Ini yang menjadi penerang hati
sehingga memunculkan keikhlasan. Dari keikhlasan ini ketawakalan, kepasrahan muncul keyakinan. Dengan keyakinan inilah imunitas tertinggi dibandingkan yang lainnya. Imunitas tertinggi. Dari imunitas tertinggi inilah akhirnya tubuh kita itu gak gampang goyah menghadapi apapun dengan keyakinan. Kecuali memang Allah berkenan ya, berkehendak, beda berkehendak sudah. Kalau Rasulullah kan sakitnya pertama karena pulang dari perang Uhud waktu itu panasan, setelah menguburkan para sahabat di Baqi panasan, akhirnya beliau agak demam, kemudian hanya sebentar. Yang kedua beliau itu menjelang wafat karena memang Allah menghendaki racun yang mengendap di perut beliau 3 tahun sebelumnya itu Rasulullah diracun oleh orang Yahudi. Dan dengan kekuatan keyakinan Rasulullah kepada Allah, racun itu enggak bisa berkembang. Jadi Rasulullah wafat itu gara-gara racun 3 tahun sebelumnya yang pernah diracun oleh orang Yahudi. Dan selama 3 tahun itu racun itu enggak bisa bergerak sama sekali, dilawan oleh antibodi Rasulullah. Jadi lawan antibodi Rasulullah sehingga racun enggak bisa bergerak. Padahal racunnya kuat. Baru setelah Allah menghendaki dan Rasulullah memang sudah pasrah, bukan pasrah untuk hidup, pasrah untuk wafat beliau, baru racun itu mulai bereaksi. Kemudian Rasulullah 3 hari berikutnya wafat. Ini Rasulullah. Berarti kembali antibodi dengan keyakinan, keyakinan kita pada Allah. Dan sebagai sarana untuk itu, karena ada kesesuaian hadis dan kecocokan hadis, selain tadi itu ruh harus sama, maka untuk melatih, kalau tadi istighfar itu salah satu jalannya, tapi untuk melatih agar benar-benar kita bisa melewati itu dengan baik, dan hadisnya ada kesesuaian, ada kesamaan bahasanya, yaitu ibadah yang paling utama kita yaitu sholat. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Paling yang pertama kali dihisab oleh Allah seorang hamba dari semua perbuatannya adalah sholat. Fa in saluhat, apabila sholatnya baik, saluha sairu amalihi. Ini hadis ini oleh Rasulullah disandingkan. Kalau tadi masalah hati. Fa in saluhat, jika hati baik, saluha sairu jasad, maka baik seluruh jasad. Kalau ini perbuatan kita. Fa in saluhat, maka jika sholatnya baik, saluha sairu amali, maka seluruh amalnya juga akan baik. Fa in fasadat, jika hati rusak, fasadat seluruh jasad, rusak seluruh jasad atau jasad yang lain. Begitu pula jika sholat. Fa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasada sairu amalihi, amal-amal yang lain juga akan rusak. Yang artinya bahwa yang ada dalam tubuh kita ruh. Jadi ruh tubuh kita adalah ruh dan hati. Ruh perbuatan kita adalah sholat. Ruh perbuatan kita adalah sholat. Ini Rasulullah menyandingkan hadis ini biar dipahami. Jadi dengan media apapun kita untuk menuju keyakinan kepada Allah, kalau tidak didasari dengan yang namanya sholat, maka sulit untuk memperoleh keyakinan yang sebenarnya. Contoh, saya dengan wiritan aja atau zikir setiap saat. Dia mencoba menerapkan zikir sir, namanya sebetulnya zikir hati. Allah, terus seperti itu, la ilaha illallah di hati terus. Tapi dia enggak melakukan sholat misalnya. Sulit untuk menjaga. Karena apa? Yang mengikat seluruh perbuatan baik kita termasuk zikir adalah sholat. Sholat itu melatih, makanya melatih tawakal, melatih kita rendah hati, melatih semua perbuatan baik kita.
Itu di sholat, bukan di apapun. Sampai Rasulullah diundang secara khusus oleh Allah, bahkan sempat menginjak singgasananya Allah di Arsy, karena hanya untuk memperoleh perintah ibadah utama, yaitu sholat. Jadi nggak bisa semuanya tetap sholat, karena sampai Rasulullah dipanggil secara khusus yang tidak melalui media malaikat Jibril, langsung Allah. Maka dari itulah kita untuk memperkuat cahaya batin kita, cahaya Allah yang ada dalam nurani kita, itu memupuknya melalui sholat. Baik itu sholat wajibnya yang banyak salahnya kita. Sholat wajib itu jelas banyak salahnya. Kemudian karena banyak salahnya kita berusaha menyempurnakan dengan sholat yang lain yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini yang akan mengantarkan. Jadi makanya kan di sholat itu iftitah itu eman-eman nggak dibaca. Inna sholati wa nusuki. Itu melatih kita. Melatih kita benar-benar hati kita sudah pasrah kepada Allah. Biar jadi trik pikiran yang macam-macam. Itu saat sholat itu memang dibuat seperti itu. Tapi tujuannya kembali kepada Allah. Saat sholat Allahu Akbar. Ingat, tuh anak saya gimana nanti ya ini. Cepat balik, pasrah kepada Allah. Ingat anak saya pasrahkan kepada Allah. Jadi para ulama dulu itu mendidik putranya itu nggak terlalu disetreng. Lebih banyak dipasrahkan. Akhirnya jadi semua. Hafal Quran dan semacamnya. Kenapa? Saat sholat ingat anak, ini pasrah pada Allah. Ingat kunci yang hilang. Wis pasrah pada Allah, sudah pasrah pada Allah. Jadi tujuannya memang Allah menggoda, memberikan ujian kepada kita saat sholat itu tidak usuk, nggak bisa usuk. Makanya kembali ke al-hikam. Sholat ketika nggak usuk itu nggak usah sedih. Sholat nggak usuk nggak usah sedih. Kenapa? Inna sholati, sungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, wa mati, kehidupan saya, mati saya hanya milik Allah. Sehingga ketika sholat nggak usuk, kadang-kadang memunculkan rasa yang galau, nggak usah. Kembali, sholat saja saya pasrahkan kepada Allah. Apalagi yang lainnya. Terus ketika saat sholat lagi ingat di tengah-tengah sholat, wah ini masalah pekerjaan gimana ini, pasrahkan lagi kepada Allah. Jadi sarana di dalam sholat itu kembali ketika pikiran kita digoda oleh banyak permasalahan. Saat itu kembali kepada Allah. Makanya kan Rasulullah mengajarkan sholat itu ibadah lahir itu bukan dengan belum masuk ke hati. Hati biar ditata oleh Allah. Jangan sampai kan ibadah lahir kita dalam sholat tumakninah. Ketenangan kita dalam melaksanakan sholat. Sehingga dalam sholat kita, kalau Rasulullah mengajarkan melihat di satu titik, sudah mata kita sabar di satu titik. Kemudian tubuh kita nggak boleh bergerak, bahkan merasa sumuk pun itu merupakan tipu daya setan yang mempengaruhi saraf kita, yang akhirnya menyebabkan kita nggak sabar dalam melaksanakan sholat dalam gerakannya. Bahkan gatal pun itu juga bagian dari tipu daya setan dalam mempengaruhi saraf kita. Dituruti gatal siji, pindah. Pasti itu. Jadi kalau kita melawan, artinya kembali kepada Allah, pasrah, wis urusan gatal mari. Hilang. Masalahnya kadang-kadang setan itu gitu. Karena memang Rasulullah menyabdakan asyaitanu yajri majrad dam, setan itu bisa mengalir lewat pembuluh darah, bisa memengaruhi saraf kita. Jadi wis gatal dituruti siji. Pasti banyak itu sudah pengalaman orang sholat seperti itu.
Makanya Rasulullah mengajarkan di surat di Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu dan dirimu maksudnya dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu dalam sholat itu. Sabar dalam sholat maksudnya selain nggak boleh ke susu-susu, yang kedua tubuh kita anteng. Hati nggak bisa kita masuk, jadi tubuh anteng. Yang penting tubuh dulu anteng. Tumak ninanya itu di tubuh. Makanya syariat mengajarkan tumak nina bagian dari rukunnya sholat. Karena itu antengnya itu. Lah, kemudian hati Allah yang mengatur, pasrahkan. Sayyidina Ali itu nggak mampu, khusyuk itu nggak mampu. Padahal sangat dekat dengan Rasul. Apalagi hanya Sayyidina Mansur. Wes. Nah, itulah kita kembali sini, ruh kita ada di hati nurani kita. Kita sesuaikan tubuh kita, karena tubuh kita hanya wadah. Yang mempengaruhi adalah, yang menggerakkan mesinnya adalah ruh dan hati. Maka tubuh kita dalam melaksanakan perbuatan kita harus sesuai dengan nurani agar menyatu. Sehingga hati kita menjadi kuat, sehingga bisa tubuh kita bersih, dan akhirnya antibodi kita juga kuat. Kemudian yang kedua, ruh perbuatan kita adalah sholat. Jadi ruh perbuatan kita adalah sholat, maka kita maksimalkan sholat kita optimalkan dengan tenangnya, tumak ninahnya sholat. Hati biar Allah yang mengatur, karena sholat itu hanya sarana untuk mendekat kepada Allah dengan tubuh kita. Urusan hati, hidayah yang muncul. Nabi Yusuf aja cerita, wa ma uberu nafsi inna nafsal amaratum bisu. Saya tidak bisa terlepas dari nafsu saya. Nabi Yusuf itu menyatakan di surat Yusuf, saya tidak bisa melepaskan diri dari nafsu saya. Mengendalikan nafsu itu bukan dari saya. Ini insya Allah seperti menyatakan seperti itu. Saya nggak mampu mengendalikan nafsu. Illa ma rahima rabbi, kecuali atas kasih sayang Allah. Yang artinya yang mengendalikan nafsu adalah Allah. Saat kita sholat, yang menata hati kita adalah Allah. Biarkan kita sholat, biarkan kita puasa, lahir kita, hati biar Allah, dengan kita pasrah kepadanya. Setiap saat ingat sesuatu, pasrahkan lagi pada Allah. Ingat lagi, pasrahkan lagi pada Allah. Semakin banyak masalah menimpa kita, kesempatan untuk pasrah. Masalah A, ingat, langsung pasrahkan lagi pada Allah. Masalah B, ingat, pasrahkan lagi pada Allah. Ini ada di bab berikutnya. Jadi bab betul ada di bab berikutnya nanti tentang permasalahan-permasalahan yang akhirnya kita bisa pasrah kita semakin banyak. Jadi bukan hanya sekedar diam, tidak. Setiap masalah ABC kalau perlu kita munajat, kita mengadu, curhat. Munajat itu maknanya curhat. Jadi munajat itu bukan sekedar doa, tidak. Munajat itu maknanya bahasanya adalah curahan hati kita kepada Allah. Curhat masalah A, pasrah. Curhat masalah B, pasrah. Curhat masalah C, pasrah, dan seterusnya. Nah, ini yang menata hati kita. Kita nggak bisa terlepas dari masalah. Dunia ini penuh dengan masalah. Pasti orang Rasulullah aja penuh dengan masalah. Menghadapi pamannya Abu Thalib, orangnya baik, membela, tapi belum mau masuk Islam. Menghadapi pamannya Abu Lahab. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, penuh dengan, tapi setiap masalah pasrah. Masalah A, pasrah. Masalah B, pasrah. Nggak lepas dari masalah siapapun. Kalau bahkan orang di hutan pun, karena kan makanya kalau syariat awal dulu sebelum Rasulullah menerima wahyu itu menjalani syariat agar lebih dekat dengan Allah, uzlah. Pergi ke hutan, ke gua, meminimalisir masalah. Tapi ternyata juga banyak masalah. Belum masalah lapar, belum masalah ini kan macam-macam. Nggak ada yang nggak bermasalah. Ini baru setelah syariat muncul itu uzlah diganti dengan qiyamul lail. Itu nanti pembahasan berikutnya.
Artinya gini, kita dimanapun, di tempat yang paling sepi pun, bahkan di dalam benteng yang paling kuat pun, tidak akan terlepas dari namanya masalah. Oleh karena itu, kita dilatih dalam sholat, kemudian kita ingat masalah, balik pasrah kepada Allah. Ingat lagi, balik kepada Allah. Dengan selalu pasrah dari A, B, C, D, maka cahaya Allah semakin kuat. Dan otomatis dengan menghadapi sekarang pandemi ini, kita nggak perlu takut karena ada kepasrahan di hati kita, ada keyakinan Allah yang akan menjaga kita dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi karena ini kita masih hidup di dunia, kecuali kita kalau sudah bisa nggak makan seminggu, kemudian masih bisa hidup misalnya dengan keyakinan kita, berarti nggak usah ikut hukum dunia, nggak apa-apa. Itu Rasulullah pernah nggak makan seminggu, pernah. Itu di hadis dia namanya wisol. Rasulullah wisol seminggu, nah tapi kita nggak boleh karena beda, ya keyakinannya beda. Lah kalau kita masih butuh suplemen, maka Rasulullah Allah menurunkan ilmunya melalui protokol kesehatan. Ini bagian dari ilmu Allah, maka tetap kita menghormati, jangan ada arogan untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan kita yakinkan kepada Allah ada kepasrahan dalam diri kita dalam setiap langkah kehidupan kita, bahkan masalah kita termasuk masalah corona ini, masalah COVID ini kita kembalikan kepada Allah dan akhirnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir selama kita berusaha tetap pada jalannya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang sedikit didiskusikan. Ya. Ya. Okay. Yang pertama, jadi perubahan perilaku ini adalah hak prerogatif Allah. Ini yang pertama. Yang artinya bahwa hidayah Allah dalam memberikan perubahan perilaku pada seorang. Tapi istighfar tetap dilakukan. Ini bagian dari usaha menyebut hidayah Allah tadi. Jadi tetap istighfar dilaksanakan, usaha menyebut hidayah Allah, dan untuk diterima tidaknya itu kembali kepada Allah. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu urusan Allah semua. Kita hanya sarannya istighfar. Sedangkan untuk perubahan ini kembalikan lagi kepada Allah. Yang pertama, yang kedua, sejak Rasulullah, sejak ayat Al-Quran diturunkan, mulai dulu zaman akhir sudah disebutkan iqtarabatis sa'atu, kiamat sudah dekat. Jadi kiamat sudah dekat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tinggal menunggu detik-detik kedekatannya seberapa. Intinya gini, kalau ketika melihat banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama, selama Al-Quran tidak dicabut. Artinya kalau kita semakin banyak mengkaji, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak hafid, ini kiamat masih diundur. Yang kedua, adzan. Jadi kemarin kan kalau kemarin sempat muncul toh, ini kalau sudah pakunya bumi tidak ada orang tawaf, kemarin kan sempat muncul kan. Nah, sehingga gaya sentrifugal bumi semakin berkurang, nggak ada orang tawaf, ini sudah tandanya kiamat. Tapi masih ada orang adzan. Orang adzan itu setiap detik ada. Sekarang subuh, ini berarti jam 9:30. Ini di Mekah baru subuh, adzan sudah. Kemudian bumi yang sebelah sana, adzan terus. Ada terus adzan. Misalnya nggak sampai muncul di speaker, paling tidak mau orang sholat itu kan tetap sunnah adzan meskipun sholat sendiri di rumah. Itu adzan.
maka insya Allah masih Allah masih menunda lagi. Yakinlah kita. Dan ini salah satu keistimewaan adzan. Ini idza sami'al adzanu haraba syaitan. Jika mendengar setan itu jika mendengar adzan itu lari. Makanya adzan itu disyariatkan, meskipun nggak di masjid disyariatkan. Apalagi kalau sudah itu semakin termasuk virus, insya Allah lari. Jadi adzan itu virus. Bahkan orang kena kesurupan di ruqyah itu dengan adzan itu bisa lari. Itu jadi banyak fungsi adzan. Bahkan ini di satu hadis saya pernah baca hadis juga, untuk memadamkan api itu juga adzan. Memadamkan aja. Saya pernah ada hadisnya soal itu. Jadi kekuatan adzan luar biasa. Mungkin ini yang saya sampaikan. Semoga. Yeah. Ya, makanya yang pertama ini. Ya. Makanya pertama tubuh kita kan harus tenang dulu. Jadi nggak boleh kita nuruti godaan saraf tadi. Kita tetap pada satu titik. Ingat. Ketika kita ingat, jadi kembali, wah ini masalah saya ini. Ingat lagi pada Allah. Iya, bayangnya Allah. Allah yang akan menentukan kehidupan saya. Allah yang akan mengatur masalah saya. Jadi, iya. Jadi kita munculkan. Jadi makanya kan yang disebut dengan khusyuk di surat Al-Baqarah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bertemu dengan Allah. Saat itu bertemu ada. Jadi ketika kita ingat masalah, muncul Allah di situ. Jadi muncul Allah di situ bahwa nanti Allah yang mengatur. Makanya melihat satu titik agar mulaqu rabbihim, seolah kita benar-benar bertemu dengan Allah. Jadi itu. Mungkin ini yang kita kaji, semoga bermanfaat dan kita memperoleh hidayah dari Allah dan cahaya Allah semakin kuat di hati kita sehingga kita bisa hidup dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batil batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.